perhiasan. Dan perhiasan itu harganya macam-macam, ada yang murah, ada yang mahal. Anda mengatakan ilmu dan amal itu dua perhiasan, dua permata. Tapi di antara dua permata ini, mana yang lebih mahal? Yang lebih mahal adalah ilmu. Bukan ibadah. Bahkan Imam Syafi'i itu mengatakan bahwasanya tolabul ilmi afdolu min sholatin nafilah. Menuntut ilmu itu lebih afdol daripada sholat sunnah. Kenapa? Karena sholat sunnah untuk Anda, menuntut ilmu untuk Anda dan orang lain. Kalau Anda tahu sebuah ilmu, maka faedahnya itu, ilmunya itu bisa Anda praktekkan pada keluarga Anda, pada jiron Anda, pada semuanya. Kenapa? Ya memang itu faedahnya ilmu, dan itulah yang namanya barokah. Apa itu barokah? Barokah itu adalah an-naf'ul muta'addi. Barokah itu adalah manfaat yang bisa untuk orang lain. Semakin banyak manfaatnya, semakin besar pahalanya. Sebab itu salah satu perkara yang tetap kekal walaupun Anda meninggal, apa itu? Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat ketika Anda mengajarkan kepada murid Anda membaca Al-Fatihah. Setiap murid Anda membaca Al-Fatihah, Allah memberi dua pahala. Pahala satu untuk yang membaca Al-Fatihah, pahala yang kedua untuk Anda. Kemudian guru Anda pun juga dapat. Gurunya guru Anda juga dapat. Wahakadha ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan pahalanya Rasul berapa? Setiap kita beribadah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapat pahala daripada kita berlipat-lipat ganda, karena itu tidak akan ada satu orang pun yang bisa untuk menyaingi pahala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anda tidak akan bisa menyaingi pahala guru Anda. Kenapa? Karena setiap apa yang Anda lakukan, guru Anda mendapat pahalanya tanpa guru Anda itu berbuat. Semua itu faedah apa? Semua itu faedah ilmu. Tapi kalau sholat sunnah, ya Anda sholat, salam, selesai. Anda mendapat pahala kalau Anda khusyuk, kalau sholatnya sah. Kalau tidak sah, kalau tidak khusyuk, dapat capeknya tapi tidak dapat pahalanya, tidak dapat pahalanya. Dikatakan bahwasanya kalau kamu mengetahui itu, ketahuilah bahwasanya ilmu itu adalah permata yang paling mulia. Walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fadlal alimi alal abid ka fadli ala adna rajulin min ummati. Apa analogi keutamaan ilmu orang ahli ilmu dan orang ahli ibadah? Analoginya bagaimana? Iya, mungkin kalau dijelaskan, oh ilmu itu lebih afdol daripada ibadah, mungkin kalian sulit menerima. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menganalogikan dengan sesuatu yang sangat mudah sekali. Fadilah orang alim yang sedikit ibadahnya dan orang abid yang sedikit ilmunya tapi banyak ibadahnya, itu seperti fadilahnya aku dan umatku yang paling rendah derajatnya. Ada umatnya Nabi Muhammad yang cuma Islam KTP, percaya kepada Allah tapi bendino ya ngombe ciu, ya setiap hari nyolong, setiap hari karaokean nyewa LC, setiap hari yo nipu, setiap hari lek utang orang bayar, lek utang orang bayar. Akeh apa ndak? Teko yo anwi wonge. Orang yang dikatakan hanya Islam hanya Islam KTP saja. Lihat bagaimana timpangnya derajat antara Rasul dan umatnya Rasul yang hanya Islam KTP. Seperti itulah perbedaan, ketimpangan perbedaan antara orang alim dan orang ahli ibadah. Kenapa? Karena orang ahli ibadah tanpa ilmu, dia bisa terjerumus kepada maksiat dari aspek dia tidak tahu kalau itu maksiat. Suatu saat diceritakan itu, di Arab, itu ada orang terkenal sebagai ahli ibadah. Jadi dia itu mengasingkan diri ke gunung-gunung, ke gua-gua. Akhirnya orang-orang yang ada di sekitar itu
menviralkan orang ini, Masya Allah, fulan ini sebagai ahli ibadah. Orang datang ke sana ngalap barokah, minta doa. Akhirnya ada satu orang alim datang, kok ada gosip-gosip katanya di kota ini ada wali, ahli ibadah. Dia datang kepada orang ahli ibadah ini. Kemudian minta doa. Subhanallah, orang alim ini tanya, wahai Ustadz, wahai Pak Wali, jenengan ini kan sendirian di sini. Hanya ibadah saja. Jenengan kalau sedang rindu kepada perempuan bagaimana? Karena manusia, laki-laki, ya kadang itu rindu dengan perempuan. Pingin nafkah batin. Karena para ulama itu mengatakan nafkah batin itu seperti nafkah zahir. Seperti orang itu perlu makan, dia pun juga perlu berhubungan dengan wanita, berhubungan badan dengan wanita. Itu sudah fitrahnya manusia. Laki-laki perlu kepada perempuan, perempuan perlu kepada laki-laki itu sudah fitrah. Jenengan ndak usah percaya kalau ada ustadz ngomong, aku ndak seneng wong wedok, alah pret. Itu serigala bersorban. Atau serigala berbulu domba, moro-moro bojone papat. Aku ndak seneng wong wedok, iya LGBT awakmu ndak seneng apa jenenge? Wong wedok. Selama Anda laki-laki, pasti Anda itu suka kepada perempuan. Oke, akhirnya orang alim ini bertanya kepada yang dikatakan wali. Jenengan ini kan setiap hari ada di gua ini, tidak pernah berjumpa istri jenengan. Bahkan jenengan mungkin sampai sekarang belum menikah, sedangkan sudah berumur 40 tahun, 45 tahun. Jika dalam keadaan jenengan itu perlu kepada perempuan, yang jenengan lakukan apa? Apa jawabannya? Oh, gampang, mudah. Saya kesini membawa satu kambing betina. Jadi kalau saya itu sedang birahi, ya saya menyetubuhi kambing itu. Saya menyetubuhi kambing itu, kaget. Loh, ini haram, menyetubuhi kambing itu apa? Haram. Katanya orang ini bukan wali, ini asi, ini ahli maksiat, ini bukan wali, dia harus bertaubat, ndak oleh koyok ngono. Dan dia tidak tahu kalau itu haram. Karena itu orang yang tidak pernah belajar ilmu, dia tidak tahu kalau melakukan beberapa perkara itu haram. Cipika-cipiki itu haram, dengan perempuan itu haram. Joget-joget bareng dengan perempuan itu haram. Apalagi nari-nari di belakang sound horek itu juga haram. Kadangkala saya banyak melihat beberapa orang yang menisbatkan dirinya kepada ahli ibadah itu masuk kamar berdua dengan perempuan. Dalilnya apa? Curhat. Ndak boleh. Tidak boleh kholwah berdua dengan perempuan yang bukan muhrimnya di kamar dengan alasan apapun, tidak boleh. Kecuali mungkin darurat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam nadrotun ilal alim ahabbu ilayya min ibadati sanatin siyamiha wa qiyamiha. Lihat bagaimana katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan sekali pandang kepada orang alim itu lebih aku sukai daripada seseorang itu beribadah full selama 1 tahun, tahajud malamnya dan puasa siangnya. Cukup jenengan melihat sekali orang alim, itu lebih bagus daripada jenengan full ibadah 1 tahun. Kenapa? Iya, karena melihat wajahnya orang alim itu membangkitkan energi, membangkitkan semangat untuk belajar, membangkitkan semangat untuk beribadah. Dulu itu di kota Yaman, itu ada seorang ulama besar namanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Setiap orang itu melihatnya, itu semangat ibadah sampai 1 minggu. Jadi ada cerita itu semacam itu. Jadi beliau itu setiap minggu itu buat maulid. Jadi orang-orang yang ada di kotanya beliau itu setiap datang maulidnya beliau, memandang beliau, itu seperti semangat kepada ibadah. Selama 1 minggu, engkau baru 1 minggu lobet. Baterainya apa? Lemah lagi, sudah delewer lagi, ngecas lagi. Datang kemana namanya? Datang kepada maulidnya beliau, mendengar ceramahnya beliau, mendengar ngajinya beliau,
semangat lagi. Loh, memang kita harus ketika melihat